Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Sholawat dan salamnya semoga tetap tercurah ke haribah Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya semua. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama merenungi salah satu penyakit hati yang sering tidak kita sadari, namun sangat berbahaya bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu iri, dengki, dan hasad. Pada sebuah hadis Nabi SAW disebutkan bahwa sifat hasad atau iri dengki dapat menggerogoti kebaikan-kebaikan seseorang, layaknya api membakar kayu sedikit demi sedikit hingga habis. Selain itu, sifat iri dengki juga dapat menyebabkan munculnya penyakit ain. Penyakit yang sempat meresahkan sebagian besar masyarakat itu diketahui berasal dari pandangan mata seseorang yang takjub sekaligus ada rasa dengki di dalam dadanya. Dengki atau hasad adalah perasaan tidak senang atau iri terhadap kenikmatan atau keberuntungan yang dimiliki orang lain, serta keinginan agar kenikmatan tersebut hilang dari orang tersebut. Hasad adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya bagi orang-orang di sekitar kita dan kita sendiri juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Am yasyudin annasa alla ma attahummalahu min fadil, yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia, dalam kurung Muhammad dan mengikutnya, karena karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka. Dikutip dari surat An-Nisa ayat 54. Ayat ini menunjukkan bahwa hasad adalah perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sesungguhnya hasad itu memakan amalan seperti api memakan kayu bakar. Riwayat dari hadis Abu Dawud. Karena dengan hasad, seseorang akan kehilangan keberkahan dalam hidupnya. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga hati kita dari penyakit ini, agar kita selalu dalam keadaan bersih dan ikhlas. Lalu kita masuk pada materi iri. Apa itu iri? Iri adalah keinginan memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, tanpa mengharapkan keburukannya. Namun jika dibiarkan, iri bisa berubah menjadi hasad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tatamanu ma fadlalahu bihi ba'dlakum a'la badi lirrijali nasbum mimi kasabu wa innisa nasibu mimi kasab wassalau min fadil innalaha kana bikulli syai'in alima, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniai Allah kepada sebagian, kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Dikutip dari surat An-Nisa ayat 32. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah sifat hasad, iri, dengki, karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan kebaikan-kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Mari kita syukuri karunia Allah kepada kita dan fokus memperbaiki diri tanpa mengintip apa yang dimiliki oleh orang lain. Ketiga, dengki adalah perasaan benci terhadap seseorang karena kelebihan atau kebahagiaan yang ia miliki. Dengki termasuk sifat tercela yang dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bibathili ila an takuna tijaratan antaradim minkum wala
taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dikutip dari surat An-Nisa ayat 29. Jika merenungkan, membunuh di sisi juga dapat diartikan dalam makna hati, membunuh hati orang lain dengan rasa dengki dan permusuhan. Untuk menghindari ketiga penyakit tersebut, kita dianjurkan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita selalu bersih dan dijauhkan dari sifat-sifat buruk tersebut. Secara psikologi, sifat iri, dengki, dan hasad juga memiliki dampak yang luar biasa, seperti yang pertama, membentuk jiwa yang kufur nikmat. Yang kedua, menyiksa diri sendiri karena hati selalu tak tenang akibat rasa tidak nyaman atas kebahagiaan orang lain. Dan yang ketiga, memunculnya gibah, fitnah, dan sebagainya yang dapat menimbulkan perpecahan. Dan yang terakhir, munculnya kebencian dan permusuhan yang menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu tak terbatas. Apabila kita memiliki perasaan iri, dengki dalam dada, kita wajib untuk melawannya dengan sekuat tenaga. Selain itu, kita juga perlu berusaha untuk memuji orang yang kita dengki. Bahkan, jika memungkinkan, berilah hadiah untuk mereka yang sebut-sebutlah segala kebaikannya. Berusahalah untuk dekat dan menjalin silaturahmi yang baik dengan mereka, agar rasa iri, dengki, dan hasad itu menghilang. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mari kita perbanyak introspeksi diri dan bersihkan hati kita dengan perbanyak zikir, istighfar, memohon ampunan. Karena hati yang bersih adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.